Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, konnichiwa, annyeonghaseyo, magandang umaga, sawadika, sugeng enjing. Welcome back to my channel, Mr. O Edutainment. Halo teman-teman semuanya, how's life? I hope you are all great and wonderful. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang dua skill yang sangat-sangat berguna untuk kalian mengerjakan soal-soal reading. Karena sebentar lagi kan udah pergantian tahun ya, tahun 2022. Nah, buat kalian yang mungkin SMP kelas 9 atau SMA kelas 12 atau mungkin yang sudah lulus, kalian ingin mencoba untuk ujian masuk ke universitas, banyak sekali soal-soal ujian yang menggunakan reading ya. Jadi kali ini saya akan memberitahu kalian dua skill yang penting banget untuk kalian untuk mengerjakan soal-soal reading biar cepat ya dan efisien, tidak menghabiskan banyak sekali waktu. Banyak murid-murid saya yang sedang melakukan persiapan ujian sekolah dan beberapa juga ada yang mempersiapkan untuk ujian masuk universitas. Nah, karena soal-soal dari ujian-ujian tersebut itu menggunakan reading paling banyak ya, terutama untuk soal-soal UTBK itu readingnya banyak yang diambil dari soal-soal TOEFL. Jadi dua skill yang akan saya sampaikan ini akan sangat berguna untuk kalian untuk entah itu untuk mengerjakan soal-soal UTBK atau untuk mengerjakan soal-soal TOEFL. Alright, so dua skill tersebut adalah skimming dan scanning. Yang pertama adalah skimming. Apa itu skimming? Skimming is a reading technique that overviews the whole paragraph or a text. Jadi teknik ini adalah teknik membaca cepat dengan hanya melihat ide pokoknya saja, dengan menghiraukan semua detail-detail informasi yang ada pada paragraf atau teks tersebut. Jadi teknik ini digunakan agar kalian bisa mengetahui topik atau konteks dari bacaan tersebut tanpa kalian membaca semua teksnya. Jadi akan sangat efisiensi waktu ya. Oke, teknik yang kedua adalah scanning. Apa itu scanning? Scanning is a reading technique to find specific information from the paragraph or the text. Jadi hanya informasi tertentu saja yang kita cari tahu dan menghiraukan semua informasi-informasi yang tidak relevan atau berkaitan dengan informasi tersebut. Lalu bagaimana cara kita melakukan kedua teknik tersebut? Nah, caranya adalah seperti ini. Yang pertama, skimming. Cara dari skimming itu adalah kalian hanya perlu membaca kalimat pertama dan atau kalimat terakhir dari paragrafnya. Kalau semisal yang ditanyakan itu adalah ide pokok dari paragraf, kalian hanya perlu membaca kalimat pertama dan kalimat terakhirnya saja. Kalau yang ditanyakan itu adalah ide pokok atau topik dari keseluruhan teksnya, kalian harus membaca kalimat pertama dan kalimat terakhir dari tiap-tiap paragrafnya. Ingat, kalian utamakan di kalimat pertamanya saja ya. Kalau misalnya dengan hanya membaca kalimat pertamanya saja kalian sudah menemukan jawabannya, maka sudah cukup. Tapi kalau misalnya kalian masih belum menemukan jawabannya, ditambah dengan kalimat terakhir dari tiap-tiap paragrafnya. Lalu bagaimana dengan scanning? Cara kalian melakukan scanning adalah kalian harus mencari yang namanya keyword atau kata kunci. Misalnya dalam soal tersebut ada kata kunci teknik. Nah, kalian harus mencari kata teknik itu dalam teksnya. Setelah kalian menemukan kata teknik di teks tersebut, kalian hanya perlu membaca kalimat yang terdapat kata tersebut. Nah, setelah kalian membaca kalimat tersebut, kalian pasti akan menemukan jawabannya. Jika kalian masih belum menemukan jawabannya, maka alangkah baiknya kalian harus membaca kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Tapi jika kalian sudah menemukan jawabannya, ya tidak usah. Nah, setelah kita membahas tentang definisi dan cara menggunakan kedua teknik ini, kira-kira kedua teknik ini cocok untuk dipakai di jenis-jenis soal yang seperti apa ya? Untuk skimming, teknik ini cocok untuk kalian gunakan di jenis-jenis soal seperti mencari ide pokok atau main idea. Entah itu dari
paragraf atau dari teksnya, atau bisa juga soal-soal untuk mencari title atau judul dari teks tersebut. Ada juga soal-soal tentang mencari struktur dari paragrafnya atau struktur dari ide-ide yang ada di teks tersebut. Kalau di TOEFL, ada juga jenis soal untuk memprediksi kira-kira paragraf sebelumnya atau paragraf selanjutnya itu seperti apa. Nah, jenis soal yang seperti ini kalian juga bisa pakai skimming untuk mencari tahu jawabannya. Untuk scanning, karena teknik ini digunakan untuk mencari tahu specific information dari teks tersebut, maka teknik ini cocok untuk jenis-jenis soal seperti true atau not true based on the text, atau jenis-jenis soal tentang implication atau inference. Bisa juga untuk jenis soal seperti vocabulary ya, atau reference. Untuk jenis-jenis soal reading yang saya sebutkan tadi, saya akan bahas di next video aja guys, karena terlalu banyak dan nanti bisa panjang waktunya ya untuk video ini. Jadi tunggu aja ya videonya ya. Kita masuk ke contohnya ya guys. Nah, coba sekarang kalian lihat tentang teks yang ada di bawah ini. Nah, di sini ada soal tentang this passage is mainly about. Nah, jenis soal yang seperti ini itu adalah soal untuk mencari tahu ide pokok dari sebuah teks. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk jenis soal seperti ini kalian bisa menggunakan cara skimming, yaitu dengan cara membaca kalimat pertamanya saja dari tiap-tiap paragrafnya. Nah, sekarang kita coba membaca kalimat pertama dari tiap-tiap paragrafnya ya guys. Nah, kalimat pertama di situ ada John James Audubon, 19th century artist and naturalist, is known as one of the foremost authorities on North American birds. Nah, itu paragraf pertamanya. Kita udah tahu di situ tentang John James Audubon. Nah, paragraf keduanya sekarang kita baca ya. In his young adulthood, Audubon undertook numerous enterprises, generally without a tremendous amount of success. Nah, dengan seperti itu aja, kalian udah tahu ya kalau paragraf kedua itu tentang John James Audubon's young adulthood. Jadi waktu dia semasa masih muda ya. Nah, kita coba baca paragraf ketiganya. It was at that time that Audubon began seriously to pursue the dream of publishing a collection of his paintings of birds. Nah, di situ kita tahu bahwa Audubon itu mulai mengejar ya karirnya sebagai seorang painter ya, painter ini ya, burung ya di situ ya. Nah, dari paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga, kalimat pertamanya saja kita bisa memilih jawaban. Di situ jawaban A ada North American bird. Ya sudah pasti bukan, karena di teks yang tadi itu tentang John James Audubon ya, generally. Nah, berarti bukan ya, kita buang. Nah, sekarang yang B, Audubon's route to success as a painter of birds. Nah, di sini ada route of success. Jadi itu seperti journey atau ya seperti karirnya dia ya, dari awal mula sampai dia akhirnya terjun menjadi seorang painter. Nah, sepertinya jawabannya yang B ini ya, tapi kita coba cek dulu untuk yang option C sama D. Option yang C, the works that Audubon published. Nah, kalau option yang C ini, the works that Audubon published, itu sepertinya hanya ada di paragraf ketiga saja. Nah, ini terlalu spesifik guys, karena yang ditanyakan itu adalah keseluruhan teksnya. Jadi jangan memilih jawaban yang C ya. Nah, untuk jawaban yang di Audubon's preference for travel in natural habitats, ini juga bukan. Ini hanya specific information dari paragraf tertentu saja, entah itu paragraf kedua atau paragraf ketiga. Saya nggak tahu karena saya belum membacanya ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Di situ adalah Audubon's route to success as a painter of birds. Jadi dari awal mula dia berkarir sampai dia akhirnya terjun dan sukses menjadi seorang pelukis burung. Oke, contoh selanjutnya ya guys ya. Sekarang coba lihat soal di bawah ini. Nah, di situ terdapat soal which of the following is true about schizophrenia and multiple personality disorder. Soal yang seperti ini adalah jenis soal untuk mencari specific information guys. Jadi kalian bisa menggunakan teknik scanning untuk mengerjakan soal ini. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, teknik scanning itu kalian harus mencari keywordnya dulu.
dari soal yang tadi, keywordnya kita bisa pilih yaitu ada schizophrenia and multiple personality disorder. Nah, kita coba cari kedua kata tersebut di dalam teksnya. Nah, sekarang kita coba lihat teksnya ya guys ya. Nah, di teks tersebut di paragraf 1, di situ dibahas tentang kaitan antara skizofrenia dan multiple personality disorder. Kita coba baca kalimatnya ya guys. Schizophrenia is often confused with multiple personality disorder, yet is quite distinct from it. Nah, di situ ada kata distinct, berarti itu artinya skizofrenia dan multiple personality disorder itu berbeda, ya guys ya. Nah, sekarang kita coba baca lagi. Di kalimat kedua itu masih menyebutkan kata skizofrenia dan multiple personality disorder. Schizophrenia is one of the more common mental disorders, considerably more common than multiple personality disorder. Nah, di situ kita tahu bahwa skizofrenia itu more common, jadi lebih umum atau lebih sering ya kita ketemunya daripada multiple personality disorder. Nah, dari kedua kalimat itu kita coba lihat optionsnya ya guys ya. Nah, options yang A, they are relatively similar. Nah, di situ ada kata similar. Sedangkan tadi di teksnya itu ada kata distinct atau berbeda. Berarti yang A bukan jawabannya ya guys ya. Kita coba options yang B. One is a psychological disorder while the other is not. Kalau dari dua kalimat yang kita baca itu tidak ada informasi yang menyebutkan tentang psychological atau bukan ya. Jadi kita skip aja jawaban yang B. Sekarang kita coba cek options yang C ya. Di situ ada many people mistake one for the other. Nah, ada kata mistake one for the other. Jadi banyak orang yang suka keliru untuk mendeskripsikan antara multiple personality disorder dengan skizofrenia. Mungkin itu bisa jadi jawabannya ya, karena tadi di kalimat yang kita baca itu kan ada kata confused ya kan di situ. Jadi banyak orang yang confused, bingung antara skizofrenia dan multiple personality disorder. Tapi kita coba cek option yang D dulu ya. Di options yang D, multiple personality disorder occurs more often than schizophrenia. Nah, di sini tadi juga disebutkan ya di kalimat yang tadi kita baca bahwa skizofrenia itu more common. Nah, more common itu lebih umum atau lebih sering terjadi. Jadi yang D itu udah pasti salah ya, bukan jawabannya. Antara pilihan A, B, C sama D itu yang paling cocok yang C ya. Jadi banyak orang yang confused atau bingung membedakan antara skizofrenia dan multiple personality disorder based on the two sentences that we read before. Nah, karena kalian sudah belajar dari definisi sampai contoh untuk melakukan skimming dan scanning, maka kalian coba kerjakan soal-soal yang akan saya kasih berikut ini ya. Dan jangan lupa jawabannya kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, I hope these two techniques can help you prepare for the exam, whether it is school exam or university exam. Dan semoga nilai kalian semuanya bagus-bagus ya bahasa Inggrisnya, dan kalian bisa lolos ke universitas yang kalian inginkan. Okay, I guess that's all for this video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, comment, and like. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.